Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan agama sangat peduli dengan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam mendapatkan layanan yang berkeadilan. Berikut kami persembahkan video layanan informasi tentang tata cara berperkara di peradilan agama. Selamat menikmati. Peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusif untuk tercapainya visi Badan Peradilan yang Agung. Peradilan agama berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain, yang pertama perkawinan seperti cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, dan lain-lain. Yang kedua kewarisan. Yang ketiga wasiat, hibah, dan wakaf. Yang keempat zakat, infak dan sodakoh. Yang kelima ekonomi syariah. Dan yang keenam jinayah khusus untuk Mahkamah Syariah di Aceh. Apakah Anda punya sengketa terkait jenis perkara tersebut, dan ingin menyelesaikannya di pengadilan? Anda dapat mendaftarkan perkara dengan datang ke kantor pengadilan secara langsung atau secara online yang dikenal dengan sistem elektronik. Bagaimana caranya? Sebagai penggugat, Anda dapat mendaftarkan perkara di pengadilan sesuai tempat tinggal tergugat. Tetapi untuk perkara perceraian didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Untuk gugatan terhadap benda tidak bergerak di antaranya tanah dan rumah, Anda dapat mendaftarkannya di pengadilan di mana benda tersebut berada. Berperkara di peradilan agama dapat dilakukan dengan dua cara. Cara biasa atau manual dan cara online atau elektronik. Jika Anda berperkara secara biasa, seluruh proses beracara dilaksanakan di kantor pengadilan. Syaratnya cukup sederhana, hanya membawa EKTP dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan ke pengadilan. Kemudian Anda membayar biaya perkara sesuai yang ditetapkan. Setelah itu Anda menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas pengadilan ke tempat tinggal Anda. Selanjutnya Anda mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan. Anda dapat juga berperkara secara online atau elektronik yang dilakukan secara pribadi maupun diwakili oleh kuasa hukum. Jika Anda diwakili oleh kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan diwakili oleh kuasa hukum Anda. Jika Anda mendaftar secara pribadi dengan cara elektronik, Anda harus memiliki akun e-court yang dibuat di kantor pengadilan dengan membawa EKTP. Pembuatan akun e-court akan dibantu oleh petugas pengadilan. Setelah itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan melalui akun e-court yang telah dibuat. Kemudian Anda membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang sudah ditentukan. Apa yang Anda lakukan setelah mendaftar perkara? Setelah perkara didaftarkan, Anda cukup menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan oleh petugas pengadilan. Jika dalam persidangan, tergugat atau termohon setuju untuk beracara secara elektronik, maka akan dibantu untuk membuat akun e-court. Selanjutnya, proses persidangan seperti jawab-menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik. Terkecuali untuk pembuktian, Anda harus datang langsung di persidangan. Jika tergugat atau termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara biasa di gedung pengadilan. Peradilan agama di Rawangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Eroki napak jari anjo pengadilan anjari pengadilan yang inklusif. Untuk nigapai tinjak anjo peradilan malumpuah. Peradilan agama aku kuasai apa balik bagi anjo kara-karaya. Iya mi antu maka sere. Pak nikah ya reka anjo pasti salakanga. Dispensasi nikah. Harta pasunrangan.
hak papa kelompok anak, papala pak rua baine, na anjo marainganna. Maka rua, warisang. Maka telu, wasiat, hibah na wakaf. Maka apa, zakat, infak na sedekah. Maka limana, ekonomi syariah. Maka ananna, kale-kalenna jinayat tonji untuk na mahkamah syariah di Aceh. Niat tojeng kara-karata singkang manisak buki arate na eroki palik bagi di pengadilan agamanya. Aku lagi mange pantamaki kara-karata di pengadilan agamanya langsung ataupun na eroki aku le tonjeki pantama online biareka sistem elektronik. Antekan macarana punna IKT anjari panuntuk maka kuleki ampantamaki tuntutan tak di pengadilan agamanya. Niaka di pemantangan na anjo tahun dituntuka. Mingka punna kara-kara pasti salakang erokan pantama di pengadilan niaka di pemantangan na bainenta untuk panuntukang barang-barang tenaya na giok ia mi antu buta na bala. Aku lagi ampantamaki di pengadilan niaka di kamaingan na anjo barang-baranga. Akara-kara ki di pengadilan nia rua carana. Cara biasa ya na cara onglenga. Punna akara-kara anjo biasa ya, maka yang ngasena anjo acarana ni gau kangi di kantorokna pengadilan. Sarakna sanak jagampanna. Anggeran jeki bawang KTP na surat permohonan tak mangeri pengadilan. Lek bana anjo ambayrat maki anjo balina kara-karaya. Lek bak niaka nampa ataya maki panggilan sidang tak. Nia anggeran ki mangeri balata. Nampa boeng pinawa imami anjo sara-sarana na prosesna persidangan di pengadilan. Aku letonji punna eroki akara-kara mal online. Ia reka nigau kami akali-kali. Aku letonji ni makeliki kuasa hukum tak. Punna anda tera online akali-kali ki maka niapa akun tak nikanaya ekor. Iparekan ki di kantorokna pengadilan. Siagang anggaran ki KTP tak. Paparekan na anjo ekortka ni bali jeki di patugasna. Pendaftaran kara-kara secara online harus bagi ampan tamak dokumen gugatan tak malah online ekor tak lebaka ni pare. Nampak ambayar maki anjo balina kara-kara ya secara online tongi lebak niaka. Apa poen digaukang puna lebak ngasem ni anjo? Lebak na ni daftar kara-kara ya ataya maki bawang panggilan sidang tak. Mikiringi malo email ta lebaka ni parea anda tara. Untuk na panuntuka na tahu ni tuntuka ni pabatuangi aseng di petugas na pengadilan. Punna iralan na persidangan panuntuk na tahu ni tuntuk erok ngasinji acara malo online maka ni baliji untuk apare akun ikor. Lebak na anjo proses na persidangan yami antu. Sifat pualiang atau jem tojengang. Pamacam panapu na pabatuan na ukiran panapu ka malo online tongi. Mika marahin tongi puna mengenai pabuntingan harus mentongki batu di pengadilan. Puna anjo tahun dituntuka tina na ero acara malo online maka proses persidangan lebak na aneh ni gaukangi singkama biasa ya mangeki di pengadilan. Untuk informasi lebih lengkap dapat diperoleh melalui website pengadilan, call center di nomor 021 290 79 212, PTSP online di ptsp.badilah.net atau meja informasi di pengadilan yang Anda datangi. Salam inklusi, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Aco Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
hak-hak perempuan dan anak pasca penceraian menjadi perhatian utama peradilan agama saat ini. Untuk itu, kami persembahkan video informasi tentang bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca penceraian di peradilan agama dapat diwujudkan. Selamat menyaksikan. Setiap tahun, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah seluruh Indonesia menerima perkara tidak kurang dari 500.000 perkara. Lebih dari 400.000 perkara merupakan perkara perceraian, dan 70% perkara perceraian tersebut diajukan oleh pihak perempuan. Dari 70% perkara perceraian yang diajukan tersebut, hanya 3% putusan perceraian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan dari 3% itu, hanya 0,26% yang mengajukan perkara eksekusi. Di peradilan agama ada 2 jenis perkara perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Sedangkan cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami. Tahukah Anda, ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun dalam perkara cerai talak. Apa saja hak-hak tersebut? 1. Nafkah idah. Nafkah idah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama menjalani masa tunggu atau idah. 2. Mut'ah. Mut'ah adalah kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri. Ketiga, maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian yang layak selama menjalani masa idah atau menurut putusan pengadilan. 4. Mahar yang terhutang. 5. Nafkah madiyah. Nafkah lampau atau nafkah terhutang yang seharusnya diberikan suami kepada istrinya. 6. Nafkah anak. Bagaimana cara memperoleh hak-hak tersebut? Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara sebagai berikut. 1. Mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. 2. Jangan lupa mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghasilan suami dalam persidangan. Sedangkan bagi perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suaminya dalam perkara cerai talak, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Nah, jika tuntutan Anda dikabulkan oleh majelis hakim dan mantan suami Anda tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak Anda, maka Anda dapat melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Kedua, mendatangi tempat mantan suami Anda bekerja dengan membawa putusan tersebut dan berkonsultasi dengan pimpinan mantan suami agar isi putusan dapat dilaksanakan. Ketiga, bisa juga Anda melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan. Tunggala tahu, Pengadilan Agama reka Mahkamah Syariah yang ngasengna hari Indonesia. Anarima kara-kara tenana kurang 5 bilangan sabu kara-kara. Alak biri patang bilangan sabu kara-kara, ia mintu kara-kara sisala. 70% kara-kara sisala ia reka ni pantama baturi pihakna bainea. Nia 70% kara-kara pasi salakang. Ingka 3% jinia hahakna bainea siagang anakna lebatna asisala. Talu nami anjo persenga nia 0,26% pantama kara-kara eksekusina.
di pengadilan agamanya. Nia rupa-rupana anjo kara-kara pasti salakang. Yang antu pasti salakang anuntu na pasti salakang talak. Pasti salakang anuntu yang itu pasti salakang na pantamaka bay Nia. Una pasti salakang talak yang itu pasti salakang papala na burane. Nia senjanjo karena Nia hahak na bay Nia siagang anakna. Kuleya ni tuntu una anjari ipap pasti salakang. Pasti salakang anuntu na pasti salakang talak. Kere-kere ani anjo sere nafka ida iya reka nafka pasareanna mantang buraknenna mangeri mantang mainenna sakgena alaloi waktu idana. Maka ruah mutah ya mintu kanang-kanangang pasareanna mantang buraknenna mangeri mantang mainenna. Maka talu pamantangang na cari-cari bajika sakgena alaloi waktu idana menurut putusanna pengadilan. Maka apa? Sunrang papainrang. Maka 5. Nafka madia. Nafka papainrang anjo siratangani sareang buraknenna mange ribainenna. Maka 6. Nafka anak. Antekang macarana nigapa anjo hak-haka. Unania baine erok ampan tamak gugatan pasti salakanna. Na erok tongi nagapa anjo hahakna. Akulai naturuki ane niaga cara. Sere, niak na cantumkan tuntutanna mengenai hahakna bainia. Siagang anakna lebakna asih salak ilalang surat gugatanna. Maka rua, tena nakalupai angerang bukti-bukti mengenai jama-jamanna napagapana buraknenna di persidangan. Napunna niak baine napantamaki papala surat sisalakna rikara-kara sisalak talak. Akulai nakapa anjo hak-hakna napunna anuntuk baleki pasna persidangan. Punna anjo tuntutan baleta diterima oleh majelis hakimna. Na anjo mantan buraknenta tena nakulai nalakukangi anjo amat putusanna pengadilan mengenai hak-hak tak. Maka aku lagi anggau kangi ane caraya. Maka sere ampan tamaki permohonan eksekusi tak mangeri pengadilan agamanya ya reka mahkamah syariah. Maka arwah amun tuluki anjo ditampakna mantan buraknenna siagang angerang putusan anjo lebaka niak. Na mak bicara siagang pimpinanna mantan buraknenya na kulitongi nigaukang anjo bonena putusan. Maka talu aku letongki ala poro di kantor polisi nasabak tena nagawakangi anjo kewajibanna buraknenta ya reka niaka di surat batu di pengadilan. Anda dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui 1. Website Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Seluruh Indonesia. 2. Media dan petugas informasi di pengadilan yang Anda datangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui 1. Website Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Seluruh Indonesia. 2.
media, dan petugas informasi di pengadilan yang Anda datangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.